Assalamualaikum, selamat siang Sasa Lovers. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya Kak Nida ya. Amin, Mimi Korin. Ketemu lagi dengan aku Korin Asik. di Mendadak Masak. Kali ini aku mau bikinin requestannya dari Sasa Lovers bikin bolu gulung. Nah kali ini aku mau bikin bolu gulung coklat super lembut dan bahannya tuh ekonomis banget. Waduh, mantep nih ya kayaknya nih ya. Oke ya, aku langsung aja spill resepnya apa aja sih yang diperlukan untuk membuat si bolu gulung coklat ini. Oke. Bahannya super simple, langsung aja yuk. Cus. Nah ini untuk satu bolu gulung kita perlu 5 butir telur. Terus ada gula pasirnya 100 gram. Terus kita pakai emulsifir, kita pakainya SP. Pakai 1 sendok makan air. Tepung terigu protein sedangnya 55 gram. Pakai maizena 15 gram. Coklat bubuknya 25 gram, terus pakai susu bubuk 10 gram, sama ada margarin, nanti kita akan lelehkan 100 gram, terus coklat pasta. Oh ini nih yang bikin jadi ekonomis nih ya Mimi Korin. Bener banget, ini pasti ya Kak ya, dijamin rasanya tuh lembut, teksturnya moist. Oke. Ini buat Sasa Lovers yang udah gabung, boleh nih absen dari kota mana aja. Terus kalau mau request menu, pertanyaan, atau mau kirim salam curhat-curhat, boleh banget ya Kak ya. Kita tampung semuanya. Lagi kita lagi bikin masalah perkuean ya Mimi Korin. Betul, mau curhat seputar aku bikin kue kok nggak pernah jadi, apa masalahnya, boleh ya Kak ya. Boleh banget, atau lagi ngegulung kue, tau-taunya kuenya patah, itu boleh. Betul, nih, boleh. Atau yang paling sering ditemui itu permukaannya tuh basah, jadi pas digulung itu lengket ke kertasnya, jadi bikin tampilan bolu gulungnya tuh jadi kurang cantik. Boleh nih tanya-tanya ya Kak ya. Betul banget nih ya. Yuk cus. Wah ini udah ada mulai absen nih ya dari Bunda Galuh. Assalamualaikum, kok Bumen hadir lagi Bunda. Halo, waalaikumsalam. Cinta banget aku sama Bunda Galuh. Love. Dari Bunda Sarah hadir Bun. Halo. Dari mana nih Bunda Sarah? Iya Bunda Sarah dari mana nih ya? Dari Bunda Rien Gorontalo hadir kakak. Halo Gorontalo. Wah, dari Bunda Reni Fitri Binjai hadir. Halo Binjai. Dari Bunda Averala Sidoarjo hadir Bu. Halo. Bunda Yuni Karanganyar hadir. Wow. Halo. Nih Kak Nida, aku mau jelasin kalau kita mau bikin kue yang di oven, itu hal yang pertama dilakukan adalah kumpulkan semua alat-alatnya, terus ovennya dinyalain, biar pas proses ngocok kita tuh nggak lari-lari, mau ambil spatula dulu, mau ambil ayakan dulu gitu ya, aduh ovennya belum, suhunya belum stabil. Jadi tuh pastikan kumpulin alat-alatnya dulu kayak mixer, bowl, semuanya, spatula, dideketin biar kita nggak capek juga. Terus ovennya udah dinyalain. Terus ini kan pakainya telur ya Kak, telurnya pakai suhu yang ruang. Biasanya Sasa Lovers di rumah tuh nyetok telur tuh disimpannya di kulkas. Keluarin dulu, tunggu suhu ruang baru bisa digunakan. Kalau telurnya tuh dalam keadaan dingin kita kocok, itu bikin lama proses ngocoknya. Kalau kita nggak sabaran bikin kuenya jadi bantet. Waduh, berbahaya juga nih. Pemilihan bahan yang segar juga harus diperhatikan ya Mimi Korin. Bener banget. Terus tepung terigunya wajib banget pakai protein sedang. Ternyata itu berpengaruh banget ya Kak ya. Untuk membuat bolu gulung dengan tekstur cake yang halus, rapat, itu tuh wajib banget pakai yang protein sedang. Pasti dijamin tuh bolunya tuh jadi lembut. Aku pakai metode all in one ya Kak ya. Jadi semua bahan kita gabungin jadi satu. Baru dikocok. Wah, ini ada lagi dari Bunda Irna Mawarti. Assalamualaikum Bunda, Pekanbaru hadir. Halo Pekanbaru. Wah nih dari Karya nanya, kakak mau tanya, boleh. Aku pernah buat kue bolu kukus, ya jadinya itu bantet, enggak apa nih ya, enggak ngembang dan mengerut kuenya, itu kenapa ya? Bikin bolu kukus mekar nih pasti ya. Kalau bikin bolu kukus mekar, kenapa mengkerut? Itu karena bahan emulsifirnya kebanyakan, terus ngocoknya terlalu lama. Jadi tuh pas dikukus dia cantik, pas dikeluarin dia langsung mengkerut.
Jadi kalau pakai gini, kadang kalau di awal-awal suka, aduh takut bantet, takut nggak jadi dibanyakin ininya. Salah, jadi sesuai takaran resep aja. Karena kalau kelebihan tuh bikin kuenya tuh jadi kering, bikin kuenya jadi kisut atau mengkerut setelah dikeluarkan. Oke, jadi takaran emulsifier-nya juga harus diperhatikan. Bener, harus diperhatikan. Jangan menang, aduh takut gagal gitu ya Kak ya, jadi make ininya tuh dibanyakin. Enggak, bukan gitu caranya ya Kak ya. Nah ini kita bakalan kocok jadi satu, terus aku tambahin 1 sendok makan air. Oke, oh kita pakai air tapi nggak banyak-banyak. Iya, kenapa? Biasanya kan aduh kemasukan air bantet nih nanti gitu kan. Enggak Kak, jadi kalau kita pakai emulsifier, biar kuenya nggak kering, tetap moist, itu ditambahin air, santan, ataupun susu cair. Nah itu jadi fungsinya untuk melembabkan cake-nya Kak. Oke, wah mantep banget nih tips-tipsnya. Aku juga jadi belajar lagi nih Mimi Korin. Wah ini dari Bunda Koko Pemalang hadir Bun. Halo Pemalang. Dari Bunda Nelvi Dumai hadir. Halo Dumai. Dari Umi Siti Ciputat hadir. Halo Ciputat. Bunda Nur Intan Mojokerto hadir Bunda. Halo Mojokerto. Dari Bunda Afrida Palembang hadir Bun. Halo Palembang. Bunda Fitri Bau-Bau Sulawesi Tenggara hadir nih Bun. Halo. Dari Bunda Syafika Rengat Ibu Riau hadir Kakak. Wah mantap ya. Banyak ya Kak ya. Wah ini dari Bunda Norma Kendari hadir. Halo. Dari Bunda Rilan Assalamualaikum Bunda Palangkaraya hadir Bun. Halo Palangkaraya. Wah ini katanya gimana supaya bolunya tidak patah. Saya bikin selalu masih patah nih Mimi Korin. Oke, nanti pas proses penggulungannya kita bakalan bagi tips menggulung cake supaya hasilnya tuh nggak patah. Jadi pastikan nontonnya sampai live-nya berakhir ya Kak ya. Betul banget, karena nanti bakal dikasih tahu. Bener banget. Jadi tuh kalau mempraktekkan membuat bulu-gulung harus ada barangnya ya Kak ya. Jadi kalau ngomong aja nanti kurang masuk gitu tips. Nanti sekalian kita praktekkan ya Kak ya. Betul banget. Wah ini kita lihat nih ya pengocokannya. Betul. Ini kecepatannya tinggi, dikocok sampai mengental. Oh sampai mengental, oke. Wah ini dari Bunda Anti Ternate hadir Bun. Halo. Dari Ombek Bima NTB hadir Bun. Halo semuanya. Dari Bunda Kezia Ambon Manise hadir. Wah Halo. Ambon Manise. Dari Coasis nih Palu Chef hadir. Wah seperti biasa nih ya Coasis. Dari Bunda Amina Lamongan Imak Bun. Halo Lamongan. Bunda Zivana Cikarang. Bunda Siti dari Babel. Babel atau Babel nih ya. Babel kali ya, Bangka Belitung. Belitung. Dari Bunda Hilda Makassar hadir Bun. Halo Makassar. Bunda Sarah NTT dan Bunda Andini dari Batam hadir nih ya. Halo Batam. Wah ini rame nih Bunda. Rame ya. Ina Mawarti tadi dari Pekanbaru. Dari Bunda Supriyati Pajarakan. Wah ini, waduh jalan sendiri nih Mimi Korin. Apanya? Oh jalan sendiri ya. Nggak dipegangin nih ya. Bisa nih dia diituin nih Mimi Korin ya. Bisa. Jadi kalau loyangnya salah. Baskomnya tuh lebih berat. Ini tuh kan ada bagian ininya ya Kak ya. Oke, iya. Nah ini taruh sini aja. Nah misalnya kita mau ngambil pasta boleh ditinggal ya Kak ya. Bisa nih. Nah kalau aku zamannya di rumah tuh pakainya tuh baskomnya tuh plastik. Jadi nggak bisa dong diginiin. Iya. Tapi diikat pakai rapia Kak. Terus diiketin ke meja gitu. Dia berdiri sendiri begini. Ya, kan biasanya kan ada yang main standing mixer. Nah kalau nggak ada punya standing mixer bisa diangkat. Bener banget. Kalau di rumah tuh segala macam cara bisa dilakukan ya Kak ya, buat menghemat tenaga. Karena tuh kalau emak-emak tuh multitasking banget ya. Kalau cuman ngocok gini aja keingetan, oh ini belum, itu belum, biar bisa kekejar semuanya. Jadi diakalin nih, diikat pakai tali rafia gitu, dicantolin ke jendela gitu, ditinggal bisa Kak. Waduh mantep pokoknya nih ya.
Betul. Wah, ini katanya dari Bunda Galuh, Mbak Korin, saya pernah lihat orang ngegulung bolu kok digulung, terus dibuka lagi, terus dikasih selai baru digulung lagi. Itu fungsi gulungan pertama itu untuk apa nih, Mimiko? Nah, iya tuh dulu pas aku SMK diajarin bikin bolu gulungnya tuh kayak gitu, Kak. Oke. Jadi emang itu metode yang lama ya, Kak ya. Pertama dikeluarin dari loyang tuh langsung digulung. Panas-panas nih. Panas-panas. Oke. Tanpa diisi isian. Nah, Terus setelah dingin dikeluarin, dibuka tuh gulungannya. Kan nggak ada, karena nggak ada isiannya dia kebuka, baru diisi. Terus digulung lagi. Nah itu tujuannya tuh kan kalau cake masih panas tuh masih lentur ya Kak ya. Jadi udah kebentuk pola gulungannya. ya, polanya udah kebentuk. Betul. gitu, Jadi ya. tinggal ngikutin aja gitu. Nah tapi sekarang karena udah berkembang resepnya ya Kak ya. Terus isiannya juga macem-macem banget. Kalau mau diisi selai panas-panas langsung bisa tuh digulung. Tapi kalau krim, Buttercream. buttercream gitu ya atau whippy itu harus dingin dulu. Nah itu cara itu bisa dipakai. Tapi aku punya cara yang lebih praktis lagi. Jadi nggak usah digulung dulu, dibuka, diisi terus digulung lagi. Ya, lebih ribet ya. Itu 2 kali kerja ya Kak ya. Banget. Nah aku punya cara yang lebih simpelnya nanti. Mimi Korin Betul. kasih tahu nih ya. Tunggu sampai live-nya berakhir ya. Nanti kita bakalan kupas tuntas masalah perbolu gulungan ya Kak ya. Betul banget sih. Ini ada lagi kasih saran Bun supaya kulit luarnya bagus tidak mengelupas waktu digulung. Aku pakai oven tangkring soalnya nih. Ini masalahnya banyak banget. Kalau pakai oven tangkring bikin bolu gulung, pas digulung tuh kebanyakan tuh kulitnya tuh ngelupas atau basah. Itu tuh cara ngoven bolu pakai oven tangkring tuh. Yang pertama dipanasin dulu Oke. ovennya. Terus kan dia ada 2 shaft. Yang 3/4 matang tuh di shaft paling bawah dulu. Terus 3/4 matangnya dipindah ke bagian atas. Jadi untuk mengeringkan bagian atasnya. Jadi dijamin nanti bolu gulungnya tuh kulitnya tuh nggak terkelupas atau nggak lengket di kertasnya. Nah ini udah mengental ya Kak ya. Oke. Nih, sampai ini tadi kurang lebih berapa menit nih Mimi Korin? Ini kurang lebih 7 menitan. Oke, 7 menitan. Ini tergantung mixer dari Sase Lovers Bener juga nih banget, ya. beda merek, beda kecepatannya ya Kak ya. Nah ini cara nuruninnya juga secara bertahap, satu persatu, speednya diturunin kecepatannya, sambil diputar secara perlahan. Nah ini tujuannya supaya pori-porinya tuh atau gelembung udara yang ada di dalam cake-nya tuh jadi lebih halus lagi. Jadi cake-nya pas dipotong nggak bolong-bolong gitu ya Kak ya. Oke. Suka nemuin nggak sih? Iya ada. Ada yang bolong-bolong. bolong-bolong kayak ada lubang udara gitu. Lega kupingnya ya Kak ya. Iya. Kak, mixer pakai merek apa? Kita pakai merek Philips nih ya. Iya Philips. pakai Philips karena Philips tuh awet banget. Wah, ini katanya tips lagi dong biar atasnya nggak lengket saat digulung. Aku pakai otang kalau kelamaan bolunya malah kering. Yang tadi itu nih ya Mimi Korin ya. Iya, jadi caranya tuh pas oven dulu 3/4 matang, 1/4 matangnya pindahin ke bagian atas ya Kak. Betul. Nah ini margarinnya kita lelehin, terus kita langsung tambahin si coklat pastanya di sini biar nanti kecampurnya tuh lebih gampang ya Kak ya. Ini katanya ada yang nanya kalau misalkan resep kue yang dikukus itu bisa juga nggak sih buat dipanggang nih Mimi Korin? Dikukus sama dipanggang itu biasanya tuh agak-agak beda gitu ya Kak ya. Jadi pastikan kalau yang dikukus pakai resep yang dikukus, kalau yang dipanggang pakai yang dipanggang. Nah ini karena kita pakai coklat bubuk tadi, kita tambahkan baking powder setengah sendok teh aja. Oke. Wah mantap nih ya. Ini kita masukkan margarinnya.
Udah pasti ekonomis nih ya. Bener, terus cara bikinnya tuh simple banget, semua bahan dicampur jadi satu kecuali margarin ya kak ya. Terus dikocok. Wah, ini boleh dicoba nih ya sama Sase Lovers. Wah, nih kata Bunda Ana mau dong bikin. Cus Yuk, langsung Bun, belajar bikin. lagi. Nah ini pakai loyangnya 28 kali 28 cm ya. Nah ini ngaduknya tuh tekniknya aduk lipat. Lipat nih, seperti biasa buat kue nih Mimi. Iya, pokoknya segala macam perkekan. Cara ngaduknya tuh seperti ini. Jadi spatulanya tuh dipentokin ke dasar baskomnya, terus diangkat ke atas. Jadi nggak ada bagian, kan tadi masukin margarin yang dilelehkan, suka nyedep di bawah iya, kak. betul. Suka nggak kecampur. Jadi cara ngaduknya tuh harus bener-bener rata. Kalau misalkan dia nanti nggak kecampur, dia bisa bantet gitu nggak nih? Iya, jadi dia nanti ada lapisan margarinnya gitu kak. Waduh, bahaya nih ya. Wah, ini kata Bunda Eka hadir gabung Bun dari Lampung. Aku kebetulan ada selai stroberi sama blueberry. Apa bisa buat isiannya? Bisa banget nanti kita pakainya. Aku juga tadi nyari-nyari adanya selai stroberi, ya udahlah ya pakai yang ada aja. Ini untuk bahan fillingnya boleh pakai buttercream coklat atau selai coklat gitu, Nutella. Selai stroberi, buttercream atau mau coklat keju gitu juga bisa banget ya. Mantap ya, boleh nih apa yang ada di rumah Sase Lovers boleh dipakai. Betul. Wah, kata Bunda Diana yang dikukus pakai minyak, kalau dipanggang pakai margarin kak. Soalnya aku pernah coba. Betul. Ya. Biasanya kalau dikukus tuh pakai minyak, soalnya dia lebih ringan. Terus boleh ditambahin santan juga biar rasanya tuh lebih gurih ya kak ya. Wah, ini Bunda Diana berbagi pengalaman juga, katanya pernah aku bikin kue kukus pakai margarin jadi bantet dia kak. Aku bikin pakai minyak goreng jadi bagus. Katanya itu kenapa ya? Jadi tuh kalau pakai margarin itu tuh lebih berat. Oh. Jadi bikin susah naiknya. Kalau minyak goreng itu dia lebih ringan, lebih gampang kecampur. Terus pas dikukus juga jadi gampang naiknya, Kak. Nah ini dihentakkan dulu. Biasanya tuh kalau zaman dulu tuh aku pernah dikatain bu guru saya ya. Jangan digentak ini nanti bisa turun gitu, bisa ambles cake-nya. Enggak ya, enggak selalu begitu ya. Soalnya ini buat jadi ini langsung ada jadi udara-udara yang di dalamnya tuh jadi hilang gitu ya Kak ya. Kelihatan ya Sase Lovers. Nah, tuh kayak gini kan tadi ada udara. Kalau dia langsung di oven aja dia nanti tetap ada jadi bergelembung gitu. Jadi pas dipotong bolong-bolong. Jadi boleh dihentakin. Nah ini suhunya 180 derajat di oven selama 20 menit aja. Kalau misalkan pakai oven tangkring bisa juga nih Miko? Bisa banget. Nih kita jangan lupa suhunya dan waktunya nih ya. Apinya atas bawah. Kalau oven listrik kan suhunya udah atas bawah ya. Kalau otang kan nggak ada suhu atas bawah. Jadi main di perapiannya aja. Main di perapian. Jadi sama pas di pertama tuh ditaruh di bagian bawah. 3/4 matang, maksudnya 15 menit nih di bagian saf bawah. Terus dipindahin ke atas sampai permukaannya tuh kering, tapi jangan terlalu lama ya, soalnya bisa kering pas digulung bisa crack gitu. Wah, nih dari 800 penonton boleh dong kirim-kirim Mimi Korin bintang nih. Boleh banget, yuk. Wah, katanya ini rencana mau bikin bolu lapis yang dibikin Kak Indri udah ke bawah mimpi, kata Bunda Diana. Kak Resi ya. Nah, ini aku udah bikin, udah ada yang jadi yang udah 20 menit. Jadi tadi dikeluarnya tuh gampang banget. Jadi loyangnya tuh udah diolesin margarin, terus dialasin kertas roti, dioles lagi. Tapi bagian pinggirnya nggak usah ya Kak ya. Kalau bikin cake, bagian pinggirnya dioles pakai margarin, dia bisa berpinggang gitu Kak. Jadi nggak lurus kayak gini Kak. Jadi lebih baik pinggirannya nggak usah pakai margarin, nggak usah dioles lagi. Betul banget. Jadi kalau aku bikin cake apapun itu, yang dipanggang maupun yang dikukus, bagian pinggirnya nggak perlu dioles supaya hasil cake-nya tuh nggak berpinggang. Kecuali pakai loyang tulban ya Kak ya, harus dioles semuanya. Soalnya
Oh, ini katanya pernah niatnya bikin bolu panggang, pas udah siap semuanya lupa malah dikukus, jadinya bantet, kata Bunda Bener. Sohibah. Jadi pastikan kalau bolu resepnya dikukus ya dikukus. Emang semuanya tuh udah ada gimana ya? Emang apa ya? Udah ada takarannya. Bener banget. Soalnya kan juga resepnya tuh kan diuji coba nih ya Mimi Korin ya. Ini tuh moist banget cake-nya, nih lembut banget. Kelihatan nih ya. Padahal ini ngocoknya tuh semua bahan jadi satu ya Kak ya, kecuali margarin. Nah ini cara ngegulung supaya enggak patah, gimana caranya? Jadi ini bagian kulitnya kan di luar, ini bagian dalamnya. Kita kerat-kerat dulu, ini jangan terlalu dalam, cukup setengah senti aja, kasih jarak 2 senti gitu. Jadi tuh nanti pas digulung dia lebih apa Kak? Lentur, nggak gampang patah. Jadi kita kasih keratan-keratan gitu, supaya pas digulung dia nggak patah. Oke, sip. Wah, ini ada lagi yang absen dari Bunda Nela. NTT hadir, Bu. Halo NTT, apa kabar? Oh, kata Bunda Diana udah ada tempatnya masing-masing nih untuk perkuean. Bener banget. Ya. Iya, soalnya kita juga udah banyak banget kasih resep yang kukus sama yang panggang ya. Kecuali formulanya tuh emang bisa buat dua-duanya. Soalnya aku pernah bikin resep yang bisa untuk kedua-duanya, bolu pisang. Oh, iya. Ya, itu bisa dipanggang, bisa dikukus. Nah ini kita kasih isiannya selai stroberi aja yang gampang gitu. Ini coklat ketemu stroberi, mantep banget. Mantap banget. Ini 100 gram untuk satu bolu gulung. Nah ini kita oles sampai rata. Wah ini katanya Mbak Kori. Ya. Mana nih ya tadi ya? Katanya kalau bikin bolu pas dipotong beremah itu kenapa nih ya? Bikin Mas motong bolu gulung, bolunya tuh beremah gitu ya. Itu bolunya tuh kering. Terus bisa juga dari pisaunya Kak. Pisaunya tuh kurang tajam. Jadi harus tajam. Ya? Jadi bikin potongan bolu gulungnya tuh nggak rapi. Katanya Mbak Kori kalau digulung pas dingin apa nggak patah nih bolunya? Nah ini bolunya dingin ya. Kita lihat sama-sama ya Kak ya. Kita buktikan nih. Ini cake-nya udah dalam keadaan dingin. Soalnya ini tadi aku bikinnya tuh jam 10 Kak. Wah iya, ini udah jam 12:30 nih ya. Bener. Di sini. Yuk kita gulung nih. Cara ngegulungnya udah taruh di kertas lebih lebar dari cake-nya. Udah dikerat-kerat, udah dioles, terus dari ujung dulu begini ya Kak. Nah ini langsung aja. Ini langsung didorong aja. Set. Terus kita boleh intip nih bagian. Ikut ngintip ya. Apakah udah padat apa belum? Boleh nih. Belum. Oke. Wah ini emang kalau udah bikin bolu gulung tuh aku yang deg-degan nih. Kenapa tuh? Karena aku pernah bikin bolu gulung, pas digulung tuh agak-agak tricky. Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang patah. Terus keyakinan juga sih kayak. Jadi tuh kita harus bangun dulu sebelum memasak tuh jadi kayak tersugesti gitu. Jadi kalau masaknya bawahnya happy, terus jadi positif, hasilnya juga bakalan cantik banget ya Kak ya. Betul banget. Tanya Bun, tiap kali bikin brownies kukus kok merekah, kenapa nih ya Bun? Bikin bolu kukus merekah itu bolu kukus baking powdernya kebanyakan. Boleh dikurangin sedikitnya aja. Misalnya tuh untuk satu loyang tuh 1/4 sendok teh aja ya Kak ya. Untuk bolunya supaya nggak merekah. Terus kalau bikin brownies kan emang kuenya tuh teksturnya tuh padat. Jadi kalau ngocok telurnya tuh jangan terlalu lama. Oke. Nah ini kalau bisa tuh ditaruh dulu di kulkas atau didiamkan dulu minimal 1 jam. Jadi pas digulung dia nggak gampang kebuka.
Oke. Kita tunggu dulu ya Kak ya. Boleh. Ini sambil di oven juga kayaknya itu udah agak naik nih. Iya, udah Warnanya mulai yang naik. mengembang. Wah, ini mantap nih ya. Boleh nih, yuk yang mau curhat-curhat masalah pembuatan perkuean boleh cus biar nanti langsung dijawab sama Mimi Korin. Bisa ya, atau mau request menu juga boleh banget. Tuh, wah bolu gulung kesukaanku, bener. Sama aku juga suka banget nih ya Sasa Lovers. Karena ini resepnya tuh simple, ekonomis, juga gampang ya Kak ya. Betul banget. Tapi ini baru berapa menit doang ya. Kita buka ya, kebuka apa enggak. Tapi tadi aku padet banget sih. Pasti jamin nggak bakal kebuka lagi ya Kak ya. Ini kalau misalkan kita nggak punya yang panjang-panjang ini nih, bisa Oh, pakai apa nih Mimi Korin? Ini kan emang alat ini tuh penggaris untuk memadatkan bolu gulung. Tapi kalau nggak punya ini boleh pakai talenan atau minjem penggarisnya anak-anak itu yang 30 cm. Oh iya. Karena ada. tujuannya tuh buat memadatkan aja Kak. Oke. Wah, ini ada yang request bikin brownies, Bun. Boleh. Ini mau brownies yang kukus atau yang panggang nih. Boleh ya Kak ya. Boleh. Nih Tuh. hasilnya. Dia tuh kulitnya tuh mulus, halus, terus nggak nempel di kertasnya ya Kak ya. Betul. Wah, katanya kenapa kalau pakai motif, saya selalu lengket ke kertas rotinya ya, Chef, dan suka patah pas digulung. Oh, Mungkin kayak bolu gulung batik iya. gitu nih ya, Mimi Motifnya Korin tuh ya. suka nempel gitu ya. Itu tuh pas di oven tuh kurang kering ya Kak ya. Wow. Jadi tuh nempel di kertasnya. Ini kita coba potong-potong ya Kak ya. Oke. Katanya kata Bunda Erma pertama kali bikin bolu gulung pas ngegulungnya tahan napas. Aku juga gitu sih. Emang suka gitu sih, kayak ujian gitu banget ya Kak ya. Kalau udah kebiasa, emang proses menggulungnya tuh harus cepat karena kalau lama gitu ya, jadi kemungkinan bikin bolu gulungnya pecah tuh banyak banget Kak. Jadi emang harus yakin bisa gitu ya. Pas proses penggulungannya emang harus cepat. Nah ini kita potong ya Kak ya, buat lihat hasil. Ini moist banget. Moist ya, banget. lembut. Terus enggak remah-remahnya tuh enggak ada ya Kak ya. Tuh remahnya cantik banget. Wah, ini kata lagi, kenapa kalau bikin cake marmer atasnya sering basah kalau sudah dingin nih Mimi Korin? Itu kebanyakan gula Kak. Pastikan resepnya dari Sajian Sedap. Kalau cake bagian atasnya tuh masih basah, itu artinya kalau nggak ngovennya kurang kering bagian atasnya, di bahannya tuh kebanyakan gula. Gula itu bikin cake-nya jadi basah. Oke. Ini pada minta spill resepnya, aku spill kali ini ya Mimi Korin. Boleh. Ini resep bolu gulungnya Sasa Lovers. Ada 5 butir telur, 100 gram gula pasir, 2 sendok teh emulsifier, 1 sendok makan air, 70 gram tepung terigu protein sedang, 25 gram coklat bubuk, 15 gram maizena, 10 gram susu bubuk, 100 gram margarin yang dilelehkan, setengah sendok teh pasta coklat, dan untuk isiannya itu opsional, terserah Sasa Lovers mau apa aja nih ya. Betul, boleh selai coklat, buttercream, keju, atau yang lainnya ya Kak ya. Betul banget. Nah ini untuk mengiris bolu gulung supaya hasil irisannya tuh atau potongannya tuh halus, remah-remahnya tuh nggak keluar-keluar. Pakai pisau yang tajam, terus boleh juga pakai pisau roti yang bergerigi seperti ini. Jadi kayak pisau gergaji gini ya Kak ya. Terus cara motongnya itu jangan langsung ditindes gitu, tapi agak digoyang. Nah gini Kak, kayak gergaji ya Kak. Jadi juga nih ya. Dijamin mulus. Cantik banget Cantik nih ya. banget nih bolu gulungnya tuh. Dia pori-porinya halus. Wow. Wow. Katanya suhu oven yang pas berapa kalau buat bolu gulung nih Mimi Korin? Buat bolu gulung suhu oven yang pas itu 180 derajat Celcius. Oke. Ini nanti kita ngovennya selama beberapa menit nih? Ini 20 menit aja. Misalnya nih bagian atasnya masih dipegang ada bunyi grembesan gitu. Itu kurang, tinggal tambahin aja 3 menitan atau 5 menitan. Oke.
Wah, katanya kapan buat buttercreamnya Bunda? Buttercreamnya ditunggu ya Bunda ya. Wah, katanya Bunda Siska sering coba bolu gulung selalu gagal nih Bun. Boleh nih Bunda Siska nih misalnya nih nontonnya telat. Boleh nih karena videonya tuh bisa ditonton siaran ulangnya ya kayak dari awal. Jadi simak tips-tipsnya dari awal sampai akhir. Ini emang wajib banget diperhatikan untuk membuat bolu gulung yang hasilnya tuh seperti yang saya buat ini ya Kak ya. Kanida mau cobain nggak sih? Wah, dengan senang hati banget. Yuk cobain nih Kanida Ya, nih. boleh. Terima kasih nih Korin. Wah, ini salah satu kesukaan aku sih. Iya, apalagi nih bolu gulungnya yang coklat ya Kak ya. Ini untuk satu loyang, ini 5 butir telur, jadinya berapa potong nih Kanida nih? Wah, berapa tuh? 4. 12, 13 potong sama yang dimakan Kanida. Ini asli nih lembut banget Mimi Korin. Lembut Dan nggak banget, bikin seret nih ya. nggak bikin seret, betul. Oh, katanya loyang ukuran berapa nih Kak? Ini loyangnya pakai 28 kali 28 cm. Ada yang nanya lagi atau absen lagi Kak? Nih, ada lagi. Kalau saya buat brownies, kenapa ya atasnya nggak pernah rata? Kenapa nih, Chef? Bikin brownies permukaannya nggak rata, jadi tuh pas Sasa Lovers nuang adonan itu tuang gitu aja, terus langsung di oven atau dikukus. Kan biasanya tuh adonan bolu brownies itu kan padat ya kayak kental gitu, jadi harus dibantu dengan diratain di loyangnya pakai spatula, baru dipanggang atau dikukus. Dijamin permukaannya tuh rata. Oke. Lagi Mimi Korin. Boleh. Masih banyak yang curhat. Iya boleh boleh. Katanya misal bikin 2 kocok sekaligus dan panggangnya satu-satu karena nggak punya oven besar, apa aman adonan nunggu pemanggangan kedua? Ini aman, soalnya kalau cuman 2 kali ngoven gitu ya, 2 kali resep, ini aman. Soalnya ini udah pakai emulsifier, dia tuh fungsinya selain bikin cake-nya cepet ngembang, juga untuk menstabilkan adonan biar adonannya tuh nggak gampang turun. Apalagi ini bolunya tuh di ovennya kan cuma 20 menitan doang ya Kak ya. Jadi masih aman kalau mau 2 kali sekaligus tapi ngovennya nunggu. Oke, sip dah. Dah Mimi ya. Korin. Oke, nih bolu gulungnya udah jadi, resepnya juga udah aku kasih sama tipsnya. Semoga Sasa Lovers kalau buat di rumah itu juga hasilnya sama, enggak pakai drama-drama ya kayak nggak pakai pecah, nggak pakai bantet. Perhatikan resep dan takarannya serta tipsnya. Oke, kalau gitu aku Korin. Semoga resepnya bermanfaat. Sampai jumpa di live berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih Mimi Korin. Untuk resep lengkapnya nggak usah khawatir karena bakal di-spill di caption setelah live-nya berakhir ya Sasa Lovers. Terima kasih. Dadah.